Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pemegang saham, kuasa pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Profesi Penunjang Pasar Modal, serta para undangan dan hadirin. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2023 PT Surya Biru Murni Asetilin Tbk yang diadakan pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2024. Pemberitahuan dan pengumuman terkait rapat ini telah dipublikasikan melalui website emiten, website IDE, dan website KCI pada tanggal 5 April 2024. Sedangkan panggilan dilakukan tanggal 25 Mei 2024 melalui website emiten, website IDX, dan website KCI untuk memenuhi persyaratan RUPS sesuai anggaran dasar perseroan dan peraturan OJK nomor 15 garing POJK .04 garing 2020. Sehubungan dengan ketentuan mengenai quorum yang disyaratkan untuk masing-masing mata acara dalam rapat umum pemegang saham tahunan perseroan, saya persilahkan kepada Ibu Notaris untuk mengecek apakah rapat ini telah memenuhi quorum yang dipersyaratkan oleh anggaran dasar. Untuk itu kepada Ibu Notaris kami persilahkan. Bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang disusun oleh Biro Administrasi Efek dan juga memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 650.527.000 saham atau mewakili 69,9547% dari 929.926.282 saham yang merupakan seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan sampai dengan tanggal hari ini. Dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 butir 1A Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan telah dipenuhi. Maka rapat ini adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Demikian kami kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih, Bu Notaris. Karena semua persyaratan dalam anggaran dasar perseroan, yaitu mengenai pemberitahuan, panggilan maupun quorum kehadiran telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka dengan ini saya selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diadakan pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2024 dinyatakan sah dibuka pada pukul 13.47 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Rini Duyanti selaku Direktur Utama untuk memaparkan agenda rapat hari ini. Kepada Ibu Rini dipersilahkan. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang terhormat, sesuai dengan panggilan rapat, mata acara yang akan
dibahas dalam RUPS Perseroan pada hari ini adalah: pertama, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kedua, penetapan atas rencana penggunaan laba besi perseroan untuk tahun buku 2023. Ketiga, penunjukan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Persetujuan pengangkatan kembali susunan direksi. 5. Persetujuan pengangkatan kembali susunan komisaris. 6. Persetujuan perubahan atau penetapan gaji, honor, bonus, dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan. Bapak Ibu, saya akan memulai mata acara rapat yang pertama, yaitu persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kepada Bapak Iwan Sanyoto dan Bapak Ingo Steo, saya persilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada Ibu Rini Dwiyanti atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya untuk memaparkan laporan tahunan perseroan untuk periode buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Terlebih dahulu, kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dikarenakan perseroan telah bekerja dengan keras dan berhasil melalui berbagai tantangan di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi yang positif tentunya akan berdampak sekali pada peningkatan kinerja melalui permintaan kepada perseroan. Penjualan perseroan naik sekitar 9,38% dari 103,6 miliar di tahun 2022 menjadi 113,3 miliar di tahun 2023. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan penjualan di semua jenis produk manufaktur gas serta peningkatan untuk jenis produk seperti liquid oksigen dan liquid nitrogen. Untuk manufaktur gas, terjadi kenaikan 16,45% dari 277.828 tabung menjadi 323.536 tabung di tahun 2023. Pada semester pertama tahun buku tahun 2023, terjadi kondisi yang kurang begitu meyakinkan. Walaupun penjualan terus naik, namun net profitnya tidak demikian dikarenakan harga perolehan materialnya yang cukup tinggi. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada bulan Juni tahun 2023,
Commissioning pabrik baru berhasil dilakukan sehingga bisa memperbaiki dengan segera kinerja perseroan pada semester pertama. Harga pokok produksi menjadi turun sehingga net profit naik kembali di semester kedua. Dan perseroan yakin bahwa untuk periode selanjutnya kinerja akan semakin membaik dikarenakan oleh adanya beberapa kontrak baru yang berhasil perseroan dapatkan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Inggo untuk menyampaikan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Silakan Pak Inggo. Terima kasih Pak Iwan. The company's financial report ending on 31st December 2023 has been audited by the public accounting firm Anwar and Partners with public accountant Cristiadi Giannadi based on the independent auditor's report dated 27 March 2024, number 001/3.103/AU.1/04/1/3/2024 with a reasonable opinion. Terima kasih Bapak Iwan. Laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Anwar dan rekan dengan akuntan publik Cristiadi Cahnadi berdasarkan laporan auditor independen tanggal 27 Maret 2024 nomor 001/AU-1/4/1/1/3 dengan pendapat wajar. The company's financial overview for the financial year 2023 is as follows. Revenue and profitability. The company's revenue increased by 9.38% from 103.6 billion rupiah in 2022 to 113.4 billion rupiah in 2023. Cost of goods sold in 2023 increased 16.02% from 51.4 billion rupiah in 2022 to 59.7 billion rupiah. Profit after tax in 2022 was 4.4 billion rupiah and increased by 6.8% to 4.7 billion rupiah in 2023. The increase in profit is due to the company realizing an increase in sales and also a decrease in general and administrative expenses of 4.87%. Adapun ikhtisar keuangan perseroan tahun buku 2023 adalah sebagai berikut. Pendapatan dan profitabilitas. Pendapatan perseroan naik sebesar 9,38% dari 103,6 miliar rupiah di tahun 2022 menjadi 113,4 miliar rupiah di tahun 2023. Beban pokok penjualan tahun 2023 naik 16,02%, yaitu dari 51,4 miliar rupiah di tahun 2022 menjadi 59,7 miliar rupiah di tahun 2023. Laba periode berjalan setelah pajak di tahun 2022 sebesar 4,4 miliar rupiah mengalami kenaikan 6,8% menjadi sebesar 4,7 miliar rupiah di tahun 2023. Peningkatan laba dikarenakan perseroan mengalami peningkatan penjualan dan adanya penurunan beban umum dan administrasi sebesar 4,87%. Current assets, non-current assets, and total assets. By the end of 2023, the company's total assets increased by 2.44% from 269.6 billion rupiah on 31st December 2022
to 276.1 billion rupiah. The increase in assets mainly came from an increase in non-current assets of 7.03% from 228.4 billion rupiah on December 31st, 2022 to 244.5 billion rupiah on December 31st, 2023. The addition of fixed asset results from the completion of the ASP project in June 2023 and the company's investment in isotanks, lorry tanks, cylinders, and trucks. Aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset. Hingga akhir tahun 2023, jumlah aset perseroan naik sebesar 2,44% dari 269,6 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 276,1 miliar rupiah pada 31 Desember 2023. Peningkatan aset tersebut terutama berasal dari kenaikan aset tidak lancar sebesar 7,03% dari 228,4 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 244,5 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2023. Penambahan aset tetap datang dari proyek pengembangan pabrik ASP yang sudah beroperasi pada Juni 2023 dan perseroan melakukan investasi untuk isotank, lorry tank, tabung, dan truk. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities. Total liabilities increased 3.75% from 58.5 billion rupiah on 31st December 2022 to 60.7 billion rupiah on 31st December 2023. This was due to an increase in long-term liabilities. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas. Jumlah liabilitas naik 3,7% dari 58,5 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 60,7 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang. Equity, total equity increased by 2.07% from 211.1 billion rupiah on 31st December 2022 to 215.4 billion rupiah on 31st December 2023. The increase in equity is due to other comprehensive income and returned earnings. Ekuitas. Jumlah ekuitas naik 2,07%, yaitu dari 211,1 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 215,4 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2023. Kenaikan ekuitas terjadi disebabkan oleh adanya penghasilan komprehensif lain dan saldo laba. This concludes the company's financial report ending December 31st, 2023. Next, I invite Pak Slamet to briefly explain the Commissioner's report for the financial year 2023. Terima kasih. Demikian laporan keuangan perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Slamet untuk memaparkan secara ringkas laporan komisaris untuk tahun buku 2023. Baik, terima kasih Pak Ingo. Perkenankan saya untuk memaparkan laporan Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap direksi. Penilaian terhadap direksi, Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah menunjukkan performa yang maksimal dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023. Direksi mengambil berbagai keputusan strategis untuk menjaga stabilitas operasional dengan tetap menjaga efisiensi biaya. Berbagai diskusi dilakukan dalam rangka pengawasan atas keputusan-keputusan penting sehingga perseroan tetap dapat mencatat laba yang positif. Direksi juga berhasil melakukan inisiasi berbagai
proyek pengembangan, terutama pada pengembangan pabrik dan sistem manajemen aset yang terintegrasi. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja direksi dan akan tetap mengawasi dan memberikan nasihat atas prospek dan strategi usaha di tahun 2024. Tentang pandangan terhadap tata kelola. Perseroan memiliki komitmen lebih dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh manajemen inti perseroan dan Dewan Direksi. Pada rapat koordinasi tahunan, perseroan yang telah mengajak manajemen untuk memahami dan mengambil komitmen dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Berbagai sosialisasi dan pedoman dirancang untuk memberikan kesadaran bagi setiap insan perseroan. Fungsi komisaris independen, komisaris audit, komite audit, nominasi dan remunerasi, audit internal, dan sekretaris perusahaan telah dijalankan dengan sebaik mungkin. Koordinasi dan masukan dilakukan antara fungsi tata kelola perusahaan untuk kebaikan perseroan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara rutin. Dewan Komisaris mengapresiasi seluruh organ tata kelola yang telah berupaya dalam menjaga stabilitas dan berkelanjutan perseroan melalui tata kelola yang baik. Demikian laporan ini saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat Ibu Rini. Kepada Ibu Rini dipersilakan. Terima kasih Bapak Slamet. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, setelah mendengar pembahasan dari mata acara pertama, maka saya mengusulkan untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan, laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Menyetujui dan menyesahkan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Anwar dengan akuntan publik Kristiadi Carinadi sepenuhnya kepada para anggota direksi dan dewan komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Menyetujui dan menerima baik laporan Dewan Komisaris Perseroan. Dengan ini, saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan laporan tersebut. Baik, dengan ini saya
mengusulkan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk memberikan persetujuan atas mata acara pertama. Kepada para pemegang saham yang tidak setuju dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Kepada para pemegang saham yang abstain dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas usul tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, mata acara kedua yaitu penetapan atas rencana penggunaan laba besi perseroan untuk tahun buku 2023. Sesuai dengan laporan keuangan tahun 2023 yang telah dipaparkan pada mata acara pertama, laba bersih perseroan tercatat sebesar 4.614.702 rupiah. Berdasarkan laba bersih tersebut, perseroan mengusulkan pembagian dividen sebesar 1.218.910 rupiah atau setara dengan 1,1 rupiah per lembar saham. Pihak yang berhak menerima pembagian dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan per tanggal 31 Mei 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dividen akan dibayarkan secara sekaligus kepada pemegang saham yang berhak selambar-lambarnya pada tanggal 14 Juni 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, agar direksi diberikan wewenang dan kuasa untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek. Demikian disampaikan kami mengusulkan putusan mata acara kedua yaitu 1. Menyetujui penggunaan laba besi sebesar 3.709.695.792 rupiah sebagai cadangan perseroan. 2. Menyetujui pembagian dividen final sebesar 1.022.918.910 rupiah atau setara dengan 1,1 rupiah per lembar saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan jadwal pembagian pada tanggal 14 Juni 2024. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
Saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau yang dikuasakan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara kedua. Baik, dengan ini saya usulkan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk memberikan persetujuan atas mata acara kedua. Kepada para pemegang saham yang tidak setuju dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Kepada para pemegang saham yang abstain dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas usul tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang tidak disampaikan tadi. Selanjut, agenda ketiga yang itu. Penunjukan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pada mata acara ini diusulkan kepada rapat untuk menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk kantor akuntan publik untuk memeriksa buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau yang dikuasakan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara ketiga. Baik, dengan ini saya usulkan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk memberikan persetujuan atas mata acara ketiga. Kepada para pemegang saham yang tidak setuju dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Kepada para pemegang saham yang tidak setuju, kepada para pemegang saham yang abstain dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Oleh karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas usul tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjut agenda keempat yaitu persetujuan penetapan kembali susunan direksi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Slamet selaku Komisaris Independen untuk memaparkan agenda keempat dari RUPS tahunan hari ini. Terima kasih, Ibu Rini. Bersama agenda keempat ini, kami menetapkan kembali susunan pengurus perseroan sebagai berikut. Direktur Utama Ibu Rini Duyanti. Wakil Direktur Utama Bapak Willy Sumantri. Direktur Bapak Iwan Sanyoto. Direktur Bapak Ingo Lotarstil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat Ibu Rini. Pada Ibu Rini dipersilakan. Baik, terima kasih.
Dengan ini saya usulkan untuk mata acara keempat. 1. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Direksi Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2025. Sehingga untuk selanjutnya, sejak tanggal ditutupnya rapat ini, susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut. Direktur Utama Rini Duwiyanti, Wakil Direktur Utama Welly Sumantri, Direktur Iwan Sanyoto, Direktur Ingo Lota Steel. 2. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang keempat. Berikutnya yang akan dilakukan perseroan dengan ketentuan rapat umum pemegang saham perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Direksi Perseroan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau yang dikuasakan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara keempat. Baik, dengan ini saya usulkan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk memberikan persetujuan atas mata acara keempat. Kepada para pemegang saham yang tidak setuju dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Kepada para pemegang saham yang abstain dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Oleh karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas usul tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, agenda kelima yaitu persetujuan penetapan kembali susunan komisaris. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Slamet selaku Komisaris Independen untuk mempakaikan agenda kelima dari RUPS tahunan hari ini. Terima kasih, Ibu Rini. Bersama agenda ini kami menetapkan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut. Komisaris Bapak Effendi, Komisaris Independen M. Slamet Broto Siswoyo, Komisaris Dinawati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Rapat Ibu Rini. Pada Ibu Rini dipersilakan. Baik, terima kasih. Dengan ini saya usulkan untuk mata acara kelima. Nomor 1. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan RUPS tahunan untuk tahun buku 2025, sehingga untuk selanjutnya sejak tanggal ditutupnya rapat ini. Susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut. Komisaris Utama Effendi. Komisaris Independen Slamet Broto Siswoyo. Komisaris Dinawati. 2.
menegaskan bahwa untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ini sampai dengan ditutupan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang keempat berikutnya yang akan diadakan perseroan dengan ketentuan rapat umum pemegang saham perseroan berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau yang kuasakan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara kelima. Baik, dengan ini saya usulkan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk memberikan persetujuan atas mata acara kelima. Kepada para pemegang saham yang tidak setuju dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Kepada para pemegang saham yang abstain dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Oleh karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas usul tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, agenda ke-6 yaitu persetujuan perubahan gaji, honor, bonus dan atau tunjangan lainnya bagi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Selamat selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memaparkan agenda ke-6 dari RUPS tahunan hari ini. Terima kasih. Pada tahun buku 2023, kami telah melakukan langkah evaluasi yang diperlukan dalam menilai direksi dan Dewan Komisaris. Penilaian direksi dilakukan berdasarkan kolegial melalui key performance indikator korporasi dan secara individual melalui pemenuhan pekerjaan dari masing-masing posisi dan kontribusinya dalam keputusan strategi perusahaan. Dengan susunan direksi yang sudah berjalan, kami mengusulkan untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam merancang dan menentukan remunerasi Dewan Direksi dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang berlandaskan kinerja dari Dewan Direksi dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan untuk Dewan Komisaris akan dinilai secara kolegial melalui indikator penilaian dan pengawasan serta kehadirannya dalam rapat strategis perusahaan. Berdasarkan evaluasi tersebut, kami mengusulkan untuk melakukan perubahan dan atau pengesahan remunerasi Dewan Komisaris sebesar maksimal 1,5% dari pendapatan perseroan dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ibu Rini. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Rini, Ketua Rapat. Baik, terima kasih. Dengan ini saya usulkan, 1, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
atas rekomendasi komite dan remunerasi untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk gaji atau honor, bonus, dan atau tunjangan remunerasi lainnya bagi anggota direksi perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota direksi dan tetap memperhatikan kapasitas keuangan perseroan. 2. Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honor, bonus dan atau tunjangan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan tetap memperhatikan kapasitas keuangan perseroan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 1,5% dari kedapatan perseroan. Saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau yang dikuasakan untuk mengajukan pertanyaan terkait mata acara ke-6. Baik, dengan ini saya usulkan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk memberikan persetujuan atas mata acara ke-6. Kepada para pemegang saham yang tidak setuju dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Kepada para pemegang saham yang abstain dengan mata acara tersebut, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Oleh karena semua pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang hadir dalam rapat setuju atas usul tersebut, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Demikianlah rapat umum pemegang saham tahunan pada hari ini. Selanjutnya, pimpinan rapat kami serahkan kembali kepada Komisaris Independen Perseroan Bapak Slamet Broto Siwoyo. Terima kasih, pimpinan rapat. Karena tidak ada lagi hal yang dibicarakan dalam rapat ini, maka sebelum rapat ini ditutup, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga rapat umum pemegang saham tahunan ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib. Selanjutnya, rapat umum pemegang saham tahunan perseroan tepat pada pukul 14.32 waktu Indonesia Barat secara resmi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.